Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita masuki hari Minggu Prapaskah yang keempat dalam tahun B. Maka tema besar hari ini adalah mengapa harus takut akan terang. Teman-teman yang terkasih, ada satu tokoh fiksi namanya Dracula. Ia takut pada sinar matahari, sehingga dia selalu mengurung diri di istananya dan keluar hanya pada malam hari. Mengapa? Karena ia menghindari cahaya. Karena cahaya begitu menyilaukan baginya dan membakar dia dengan panasnya. Sebenarnya kalau kita mau merenung tentang kehidupan kita sesungguhnya dalam hidup ini sangat membutuhkan yang namanya cahaya. Tanpa cahaya kita tidak mampu melihat segalanya. Sekalipun mata kita sehat, cahaya itu memantulkan objek ke mata kita, dan itu yang membuat kita mampu melihat segalanya dengan jelas. Maka dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, Yesus menyebut dirinya terang dunia. Tadinya dunia ini gelap karena kejahatan dan dosa. Yesus datang dan menerangi dunia yang penuh dosa. Maka dalam analogi ini, kejahatan ditelanjangi oleh terang itu. Nah, karena dunia ini gelap oleh dosa dan kejahatan, manusia di dunia tidak lagi bisa membedakan sebenarnya mana yang benar dan juga mana yang salah, benar atau tidak. Sekarang ini kita sulit sekali membedakan mana yang benar dan salah. Banyak orang menyalahkan yang benar. Kalau kita masih ingat dalam banyak kasus di kehidupan kita, dan membenarkan yang salah. Selingkuh dianggap benar karena merasa punya hak asasi. Sedemikian juga dengan hidup bersama sebelum menikah, marak dilakukan di sekitar kita belakangan ini. Juga dengan perceraian. Sekarang ini orang menikah dan bercerai dengan begitu mudahnya. Ditambah lagi sekarang ini juga jarang guru yang memarahi murid atau menghukum muridnya karena mereka ketahuan mencontek. Malah contoh ekstrimnya, ada guru yang justru memberi contekan pada muridnya menjelang ujian nasional supaya mereka lulus meski dengan cara yang tidak jujur. Apa akibatnya? Akibatnya muridnya bingung untuk apa mereka belajar dan sekolah, supaya menjadi murid yang baik dan bermartabat atau menjadi murid yang hanya asal lulus saja. Nah, maka teman-teman terkasih, kalau pertanyaan ini dimajukan lagi lebih dalam lagi, mengapa Yesus disalib?
Kenapa Yesus harus dianiaya dan menderita? Mengapa ia harus dihukum sebagai penjahat meski dia tidak berdosa? Karena dia adalah terang itu sendiri. Dia datang ke dunia justru karena dia mengasihi kita manusia dan ingin menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Tapi kita manusia tampaknya lebih memilih hukuman maut daripada ditelanjangi oleh terang itu. Ya, terang itu begitu menyilaukan. Contoh misalnya setiap kita datang ke gereja, sebenarnya terang itu menyilaukan kita. Kadang juga membakar hati kita. Kita ditegur, kita dinasehati, kita diajak untuk bertobat dari kesalahan dan dosa. Tidak enak rasanya, sakit rasanya, dan juga panas rasanya. Nah, yang memilih datang pada terang Kristus akan jatuh untuk berlutut di hadapannya dan tentunya pertobatan, mengalami pertobatan, mengakui dosa dan berjalan bersama Yesus sang terang, berbalik dari kejahatan pada kebenaran. Itu semua dilakukan oleh banyak orang baik dalam Alkitab, dan kita juga bisa belajar dari hal ini. Contohnya Daniel yang berusaha menjaga kesuciannya. Yesus yang juga membersihkan bait Allah dari praktek cinta akan uang. Kita juga bisa melihat Gideon yang menyortir prajurit Israel dengan melihat hati dan sikap mereka. Selanjutnya Samuel yang tetap kudus memandang kurban bakaran meski tinggal bersama anak-anak Imam Eli yang rakus dan juga jahat. Nabi Nuh yang tetap setia kepada Tuhan meski semua orang meledeknya sebagai orang gila ketika Allah memintanya membuat suatu bahtera. Teman-teman yang terkasih, ada manusia yang tidak suka pada terang karena terang itu menyilaukan dan membakar. Untuk manusia yang suka gelap-gelapan pastinya tidak suka dengan terang Kristus yang menuntut pembersihan dan pengudusan diri. Tapi tidak ada jalan lain untuk datang pada Kristus selain datang pada terang itu. Barang siapa mau mengikuti Yesus harus mau datang pada terang itu. Sekalipun untuk itu kita harus membenahi banyak hal dalam diri kita, ya dosa, ya kelakuan buruk, ya karakter yang menyulitkan orang lain dan sebagainya. Maka Yesus pernah berkata, terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Kita juga tidak bisa mengabdi pada dua tuan, Allah dan Mamon. Kita harus memilih salah satunya. Kalau mau menjadi terang, jangan suka main gelap-gelapan. Telanjangilah dan tinggalkanlah yang gelap itu dan datanglah pada terang itu sendiri. Memang panas dan gerah, tapi terang itu hangat dan membuat jalan kita terlihat nyata dan jelas. Kita tidak tersandung lagi di dunia yang gelap ini, dan itulah fungsi dari terang. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, meski Nikodemus adalah seorang terpelajar, dia belum memahami bagaimana pertobatan yang sesungguhnya. Memang dia pemimpin agama, tapi dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan yang namanya lahir baru. Lahir baru kedengaran sangat asing karena dia menyangka lahir baru itu harus masuk lagi ke dalam kandungan sang ibu. Yesus mengatakan lahir baru itu adalah hidup baru dalam Tuhan. Dari yang tadinya punya segudang karakter buruk, berusaha mengubah sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang lebih menyenangkan. Dari hidup yang keduniawian sekarang mulai mengalihkan perhatian pada surga dan kekekalan. Dan terutama hidup baru berarti percaya dan datang pada terang itu, meninggalkan yang gelap beralih pada sang terang. Memang hidup dalam terang itu tidak mudah. Terang itu menyilaukan buat orang yang tidak suka diterangi. Kalau kita menegur orang yang berbuat salah, seringkali kita disindir dan diejek. Hidup benar itu juga penuh tantangan. Karena apa? Karena banyak orang lebih nyaman di tempat yang gelap. Nggak ada yang tahu. Padahal Tuhan tahu. Dan ada Tuhan
Dan ada tuaian yang dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena itu janganlah lagi hidup dalam kegelapan, hiduplah dalam terang. Teman-teman terkasih, orang yang hidup dalam terang, hidupnya memberkati orang. Orang akan senang bersamanya karena ada damai dan sukacita tentunya. Dia bukan hanya menerangi diri sendiri tetapi juga orang lain dan seisi dunia. Tapi sebelum masuk dalam tahap itu, terimalah dulu Yesus yang mau menerangi hidup Anda, menerangi hidup saya, menerangi hidup kita. Kalau terang itu datang dan menelanjangi yang gelap dalam hati kita, jangan diusir, bahkan jangan bersembunyi. Terimalah dalam kerendahan hati karena Tuhan mengasihi dan mau menolong serta menyelamatkan kita. Semoga pemerenungan dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini sungguh membantu Anda dalam masuk dalam pertobatan dan jangan takut akan terang itu. Berkat untuk Anda sungguh melimpah. Dan semoga minggu ini menjadi minggu yang baik bagi Anda semua. Maka berkat Allah sungguh melimpah bagi Anda semua. Salam, saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya.